Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita atau pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ya, sampai pada ayat yang ke-214 ya. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-215 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya, tentang apa yang mereka infakkan ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Katakan kepada mereka atau jawablah ya, bahwasannya harta yang kalian infakkan, harta apapun yang kalian infakkan ya, maka falil walidaini, berikanlah ya, infak tersebut atau nafkah tersebut kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan berikan kepada karib kerabat, wal yatama, dan berikan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang
dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Ayat ini membahas tentang masalah nafkah. Dan siapa-siapa saja yang paling berhak untuk kita nafkahi. Dan juga ayat ini terdapat anjuran padanya agar memperbanyak khair, kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Baik, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, maknanya, makna ayat di atas adalah yas'alunaka 'anin nafaqati. Mereka bertanya kepadamu tentang infak atau nafkah. Wa hadza ya'ummu as-su'ala 'anil munfiq wal munfaq 'alaih. Maka pertanyaan ini ya'ummu as-su'alu ya. Wa hadza ya'ummu as-su'alu 'anil munfaq wal munfaq 'alaih wal 'anil munfiq wal munfaq 'alaih. Pertanyaan ini mencakup pertanyaan tentang orang yang memberikan nafkah dan orang yang diberi nafkah. Yas'alunaka 'anin nafaqati. Mereka bertanya kepadamu tentang nafkah, biaya hidup, tanggungan hidup. Wahadza, dan ini ya'ummus su'ala ya, su'ala paling cocok. Wahadza ya'ummus su'ala 'anil munfiq wal munfaq 'alaih. Dan pertanyaan ini mencakup pertanyaan tentang yang berinfak dan yang diinfaki atau yang menerima infak. Fa'ajabahum anha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan mereka tentang apa yang mereka nafkahkan. Siapa yang kita nafkahi? Siapa yang pantas untuk kita bersedekah kepadanya? Faqal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ma anfaqtum min khair, katakan bahwa harta apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, ai malin qalilin au katsirin. Makna min khairin adalah ai min malin qalilin au katsirin. Harta apapun yang kalian infakkan, baik harta yang sedikit atau harta yang banyak, fa'aulan nasi bihi, maka manusia yang paling pantas mendapatkan infak tersebut, wa ahaqquhum bitaqdim, dan manusia yang paling berhak untuk didahulukan dalam pemberian infak atau nafkah
a'dhamuhum haqqan 'alaik, adalah orang yang paling besar haknya atasmu. Nah, siapa orang yang paling besar haknya atas kita? Nah, wahumul walidan, keduanya atau mereka adalah kedua orang tua. Ini orang yang paling berhak, naam, untuk kita berikan nafkah, untuk kita berikan infak kepadanya. Kedua orang tua kita. Al-wajib birruhma, yang kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Wal muharramu uququhuma, dan haram durhaka kepada keduanya. Ini orang yang paling berhak, yang paling kita dahulukan dalam hal nafkah. Ya. Nah, dalam hal nafkah, ya, lebih didahulukan daripada anak dan istri kita. Ya. Orang tua lebih didahulukan, karena mereka a'dhamuhum haqqan alaina, mereka yang paling berhak, ya, mereka yang paling besar haknya atas kita, ya, daripada manusia selain kedua orang tua kita. Yang demikian karena kita wajib untuk berbakti kepada keduanya, dan haram durhaka kepada keduanya. Wa min a'zami birrihima, dan diantara bentuk bakti kepada keduanya, di antara bentuk bakti yang paling agung kepada keduanya, an-nafaqatu alaihima, adalah memberi nafkah kepada keduanya. Ini di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua yang paling agung, yaitu memberi nafkah kepada keduanya. Wa min a'zamil uquqi tarkul infaqi alaihima, dan di antara kedurhakaan yang paling besar, di antara bentuk durhaka yang paling besar adalah tarkul infaqi alaihima, tidak memberikan nafkah kepada keduanya, kepada kedua orang tua. Ini bentuk apa? Durhaka yang paling besar. Di antara bentuk durhaka yang paling besar adalah tidak memberi nafkah kepada kedua orang tua. Membiarkan kedua orang tuanya kelaparan, membiarkan kedua orang tuanya kehujanan, kepanasan, ya, tidak diberi tempat tinggal. Nah, dibiarkan keduanya sengsara, ya, sementara dia bersenang-senang, ya, sementara dia berkecukupan. Nah, maka ini bentuk durhaka yang paling besar. Di antara bentuk durhaka yang paling besar adalah tidak memberi nafkah kepada kedua orang tua. Maka ini hal yang harus kita perhatikan. Karena di antara bentuk akhta, di antara bentuk kesalahan dan kekeliruan, ya, para suami, ya, adalah mereka melupakan kedua orang tuanya setelah mereka menikah. Ya, setelah menikah, sudah lupa dengan orang tuanya. Tidak memberi nafkah kepada orang tuanya, ya, tidak membantu orang tuanya, ya, dan seterusnya. Padahal orang yang paling berhak, ya, untuk kita taati, ya, untuk kita berbakti kepadanya adalah kedua orang tua kita. Mereka memiliki hak yang sangat besar, ya.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua kita setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, perintah Allah untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Walihada kanatin nafaqatu alaihima wajibatan alal walad al-musir. Nah, oleh karena ini, menafkahi kedua orang tua itu hukumnya wajib. Karena sangat besarnya hak kedua orang tua kita, yang kita wajib berbakti kepadanya dan haram durhaka kepada keduanya. Maka menafkahi keduanya atau memberi nafkah kepada keduanya hukumnya adalah wajib, ya, bagi anak yang musir, bagi anak yang memiliki kemampuan, ya, atau bagi anak yang berada, ya, atau berharta, ya, punya kemampuan untuk memberikan nafkah, ya. Apa hukumnya? Wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua bagi seorang anak yang mampu, naam, ya, atau berada. Ya. Wa min ba'dil walidaini al-aqrabun. Kemudian siapa yang lebih berhak setelah kedua orang tua? Ya. Yang lebih pantas untuk mendapatkan sodakoh dari kita atau mendapatkan infak dari kita. Wa min ba'dil walidain, dan setelah kedua orang tua, ya, yang kita dahulukan ketika kita bersodakoh, ya, adalah al-aqrabun, karib kerabat. Ya. Nah, kalau menafkahi anak, istri itu kan wajib. Nah, sekarang ketika kita bersedekah, siapa yang lebih kita dahulukan untuk kita berikan sedekah kita kepadanya? Ya. Al-aqrabun, ya. Setelah kedua orang tua adalah al-aqrabun, karib kerabat. Al-ikhtilafi tabaqatihim, dengan perbedaan tingkatan kekerabatannya. Nah, itu masing-masing sesuai dengan tingkatan kekerabatannya, yaitu tingkatan kedekatan atau tingkatan dekat dan jauhnya. Nah, al-aqrab fal-aqrab. Maka kita lebih dahulukan yang paling dekat dan yang paling dekat, yaitu kekerabatan yang paling dekat. Nah, ala hasabil qurbi wal hajah, sesuai dengan kedekatan dan kebutuhan. Sesuai dengan kedekatan dan kebutuhan dari kerabat tersebut. Wal infaq alaihim shadaqatun wasilatun, dan bersedekah kepada kerabat, ya. Kerabat itu bisa paman, bibi, ya. Naam,
keponakan, ya, dan seterusnya. Nah, saudara, ya, kakak, adik, ya. Nah, ini kerabat. Berinfak kepada kerabat itu adalah sedekah sekaligus silah. Ya, berinfak kepada kerabat itu merupakan bentuk sedekah dan bentuk silaturahim. Nah, sedekah dan silaturahim. Jadi ada dua faedah ketika berinfak kepada karib kerabat. Ya, yaitu dia mendapatkan pahala sedekah dan mendapatkan pahala apa? Silaturahim, menyambung tali hubungan kekerabatan. Nah, namun kadang seseorang berpemikiran terbalik, ya. Nah, dia lebih tenang dan lebih condong infak atau sedekah kepada yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, ya. Nah, dan enggan, ya, bersedekah kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya, ya. Nah, atau menyepelekan, ya. Nah, maka tidak sepantasnya yang seperti ini. Yang semestinya dan seyogianya bagi seseorang adalah tentunya lebih mendahulukan orang yang menjadi kerabatnya, ya. Karena infak terhadap kerabat padanya terdapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, sampai-sampai mungkin dalam masalah pinjam meminjam. Nah, jika yang meminjam kepadanya adalah orang yang jauh, tidak ada hubungan kekerabatan, Masya Allah dengan mudahnya dia memberikan pinjaman. Nah, tidak ada syarat-syaratnya. Namun giliran kerabat yang ingin meminjam uang kepadanya misalkan, ya, maka berat dia untuk memberikannya. Berat menolong kerabatnya sendiri, ya, membantu kerabatnya sendiri. Nah, belum apa-apa, ya, sudah suudzon duluan, ya. Ini kalau dikasih pinjam ini nggak akan kembali nih, ya. Jadi belum apa-apa sudah suudzon duluan kepada kerabatnya sendiri. Nah, maka perhatikan hal yang seperti ini. Nah, kalaupun memang terjadi, ya, kerabatnya minjem kemudian ya, tidak mengembalikan, ya. Nah, maka itu menjadi tabungan dia di akhirat, ya, tidak ada ruginya. Nah, memberikan pinjaman kepada kerabat. Nah, kalau kembali walhamdulillah, kalau dibayar, kalau tidak kembali, nah, maka menjadi simpanan di akhirat nanti, ya, sebagai pahala baginya. Ya. Allahul musta'an. Intinya hendaklah seseorang memperhatikan kerabatnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan aqrabun, karib kerabat, setelah al-walidain, setelah kedua orang tua. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabun. Katakanlah harta apapun yang kalian nafkahkan, kalian infakkan, kalian sedekahkan, maka falil walidain, berikanlah kepada kedua orang tua. Kemudian wal aqrabun, karib kerabat. Karib kerabat disebutkan setelah kedua orang tua. Ini menunjukkan besarnya hak kerabat kita. Kemudian yang berikutnya wal yatama, dan berikanlah
sedekahmu kepada anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Wa humus shighar alladzina la kasiba lahum. Mereka adalah anak-anak kecil, ya, yang tidak ada orang yang berusaha atau bekerja untuk memenuhi nafkahnya. Karena anak yatim adalah seorang anak yang meninggal ayahnya sebelum dia balik, sebelum dia dewasa. Kalau sudah dewasa ya bukan anak yatim lagi. Nah, anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal sebelum dia balik, sebelum dia dewasa. Nah, ini anak yatim. Mereka tidak memiliki orang yang mencari nafkah untuknya. Ya. Fahum fi madhunatil hajah, maka mereka anak yatim, ya, adalah orang-orang yang butuh, ya, perlu untuk dibantu, ya, karena kebutuhannya tadi. Tidak ada yang memberikan nafkah kepadanya. Nah, sehingga dia butuh untuk dipenuhi hajat dan keperluannya, ya. Sehingga dianjurkan untuk kita bersedekah kepada al-yatama, anak-anak yatim. Li'adami qiyamihim bimasalihi anfusihim wa faqdil kasib. Karena mereka tidak bisa menegakkan kemaslahatan diri mereka sendiri. Mereka belum mandiri, ya, belum bisa bekerja sendiri, berusaha sendiri, belum bisa. Wa faqdil kasib, dan mereka tidak memiliki al-kasib, orang yang mencari nafkah untuk mereka. Nah. Fawassallahu bihimul ibada rahmatan minhu bihim walutfan walutfan. Nah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada anak-anak yatim, dan juga sebagai bentuk kelembutan Allah kepada mereka anak-anak yatim. Maka Allah wasiatkan agar manusia memberi sedekahnya kepada al-yatama, anak-anak yatim. Nah. Apalagi kalau anak yatim tersebut adalah talibul ilm, ya, penuntut ilmu agama, ya. Nah, yang belajar ilmu agama di ma'had, di pondok pesantren, ya. Mereka, orang-orang yang pantas, ya, untuk kita bantu, ya, untuk kita biayai kehidupan mereka. Kemudian yang berikutnya wal masakin, dan berikan sedekahmu kepada orang-orang miskin. Al masakin jamaknya miskin. Nah, orang-orang miskin wahum ahlul hajat, mereka adalah orang-orang yang memiliki hajat dan keperluan, ya, dan tidak bisa memenuhinya sendiri, ya, tidak bisa menunaikan hajat dan keperluannya sendiri. Wa arbabud darurat, ya, mereka orang-orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ya, makan, minum, ya, tempat tinggal dan seterusnya. Orang-orang yang membutuhkan ini, ya, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Alladzina askanathumul hajah, itu orang-orang yang terdiamkan oleh kebutuhan. Jadi karena kebutuhannya belum terpenuhi, ya, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, askanathumul hajah, sehingga dia terdiamkan oleh kebutuhan, nggak bisa apa-apa. Nah,
miskin, ya, itu dari kata apa? Sakana, diam. Nah, tenang, ya, diam atau tinggal diam, ya. Fayunfaq alaihim, maka orang-orang miskin diberikan infak kepada mereka, diberikan sedekah kepada mereka, lidaf'i hajatihim, ya, untuk menutupi kebutuhan dan keperluan-keperluan mereka, wa ignaihim, dan untuk memberikan kecukupan kepada mereka. Ya, karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang dia punya harta, ya, ada, ya, tapi tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendesaknya, kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, ini orang-orang miskin. Ya. Kemudian yang berikutnya wabnis sabil, dan berikanlah infakmu atau sedekahmu kepada ibnu sabil, ai al-gharib al-munqati'u bihi fi ghairi baladi, yaitu orang asing yang terputus perjalanannya, ya, fi ghairi baladi, di selain negerinya, yaitu dia berada di negeri yang lain dalam perjalanan. Nah, pulang misalkan, ya, terputus perjalanannya karena biaya dan bekalnya habis. Nah, fayu'anu ala safarihi bin nafaqah, maka orang seperti ini ditolong, dibantu untuk melanjutkan safar perjalanannya, ya, dibantu dengan infak dan sedekah kepadanya. Bahkan ibnu sabil seperti ini, ya, berhak untuk mendapatkan harta zakat, ya, allati tusiluhu ila maqsadihi, yang harta tersebut akan bisa membantu dia untuk sampai ke tempat tujuannya, yaitu ke negaranya atau ke negerinya. Nah. Ini beberapa golongan orang-orang yang Allah khususkan dalam ayat ini. Nah, dalam hal sedekah atau nafkah, yaitu kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, baik. Walamma khassasallahu ta'ala haula'il asnafa li syiddatil hajah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan jenis-jenis mereka ini, ya, yaitu yang kita sebutkan tadi, ketika Allah khususkan na'am asnaf-asnaf ini, ya, yaitu kedua orang tua, kerabat, orang-orang yatim atau anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ketika Allah khususkan orang-orang ini li syiddatil hajah, karena mendesaknya kebutuhan, ya, karena na'am butuhnya dan perlunya mereka ini dibantu, ya. Setelah Allah sebutkan secara khusus, ya, orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, Allah sebutkan secara khusus. Amma ta'ala, setelah itu Allah sebutkan secara umum, yaitu membantu yang lainnya juga, ya. Allah sebutkan secara umum. Faqala, Allah sebutkan, wa ma taf'alu min khairin, kebaikan apapun yang kalian kerjakan, ya, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin, kebaikan apapun yang kalian kerjakan, min shadaqatin ala haula, baik berupa sedekah kepada mereka-mereka ini, kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil,
wa ghairihim, dan kepada selain mereka, ya. Bahkan wa min jami'i anwa'it ta'at, bahkan semua jenis ketaatan yang kalian lakukan. Wal qurubat, dan semua jenis amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Semuanya ini, ya, li'annaha tadkhulu fi ismil khair, karena semuanya ini masuk dalam nama al-khair, dalam sebutan kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kalian kerjakan, baik sedekah kepada mereka-mereka tadi yang sudah disebutkan, atau kepada selain mereka, ya, yang membutuhkan. Nah, atau kebaikan berupa ketaatan, semua jenis ketaatan dan semua jenis amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fayujazikum alaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian atas perbuatan baik tersebut. Wa yahfadhuhu lakum, dan Allah akan menjaga kebaikan tersebut untuk kalian. Kullun ala hasabi niyyatihi wa ikhlasihi, dan masing-masing tentunya sesuai dengan niatnya dan keikhlasannya. Nah, yang niatnya bagus, ya, yang dia ikhlas, ya, maka tentunya balasannya lebih besar, ya. Masing-masing sesuai dengan niat dan keikhlasannya. Wa kasrati nafaqatihi wa qillatiha, dan masing-masing sesuai dengan banyak dan sedikitnya sedekahnya. Wa syiddatil hajati ilaiha, dan tergantung kebutuhannya yang mendesak, ya. Nah, untuk diberikan sedekah. Wa idhami waq'iha wa naf'iha, dan juga masing-masing sesuai dengan agungnya sasaran dan manfaat dari sedekah tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, maka bisa kita simpulkan dari satu ayat ini, ya, bahwasannya hendaklah ketika seseorang bersedekah, berinfak, ya, maka kita dahulukan kedua orang tua kita. Nah, kemudian karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, ya, dan yang selain mereka. Nah, siapapun yang kalian berikan infak, kalian berikan sedekah padanya, ya, karena ini adalah suatu kebaikan, maka kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan, sehingga nanti Allah akan membalasnya dan menjaganya untuk kita, maka hendaklah kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, untuk berbuat kebaikan, ya, apa yang kita mampu, ya. Nah, kebaikan dengan lisan kita, ya. Kebaikan dengan lisan, mengucapkan ucapan yang sopan, yang santun, ya, yang membuat orang senang, ya, gembira, tidak menyakiti, ya, dan seterusnya. Atau dengan tangan kita membantu orang lain, mengangkat barangnya misalkan, dan seterusnya. Nah, kita berbuat kebaikan dengan tenaga kita, ya, dengan waktu kita. Nah, kita berbuat kebaikan dengan harta kita. Nah, ya, ada yang membutuhkan, orang yang sedang sakit misalkan, dibantu, ya. Atau ada orang yang sedang terlilit hutang misalkan, ya, butuh untuk dibantu, ya. Atau kebaikan-kebaikan yang lain, ya, ada himbauan dana untuk masjid misalkan, ya, atau dana untuk pondok pesantren, dan seterusnya, dari berbagai macam kebaikan. Nah, maka hendaklah seorang muslim, ya, berusaha dan berupaya untuk memperbanyak kebaikan. Fastabiqul khairat, Allah perintahkan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, al khairat. Nah, dan dia sendiri nanti yang akan merasakan manfaat dari kebaikan yang telah dia kerjakan di akhirat nanti.
dia yang akan memanen hasilnya. Dia yang akan menuai hasilnya. Nah, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan apapun yang kita kerjakan walaupun sedikit, maka Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, kejelekan apapun yang kita kerjakan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nah, maka hendaknya seorang muslim berhenti dari berbuat keburukan dan kejelekan dan kezaliman, dan semangat dan bersungguh-sungguh untuk memperbanyak kebaikan dan kebajikan. Nah, sesuai dengan kemampuannya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan hendaklah dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut harus apa? Harus ikhlas, ya ikhwah. Ini yang paling penting ketika seorang melakukan suatu amal perbuatan. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita lanjutkan insyaallah ayat yang berikutnya, ayat yang ke-216 dari surat Al-Baqarah pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.